Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Nah, gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan, terus lo cek sosmed, orang-orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari. Hah? Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan SARA. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Di zaman yang serba mudah dan canggih ini, mengakses dan menyebarkan informasi atau sebuah berita merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan karena kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Akibatnya, semakin banyak informasi yang datang pada kita, tapi tidak terbukti kebenarannya. Hal tersebut biasa disebut dengan hoax atau berita burung yang kebenarannya tidak terbukti. Seorang profesional muda sudah selayaknya dapat melihat suatu informasi dengan lebih bijak. Tak hanya mengaksesnya kemudian menelannya bulat-bulat, kita juga harus menganalisa dan mensintesis informasi tersebut agar tahu fakta dan kebenarannya. Ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya akan membuat seseorang terlihat kurang profesional dan cenderung teledor. Berikut merupakan tips dan trik tentang bagaimana mengelola informasi dan terhindar dari berita bohong. 1. Hati-hati dengan judul berita yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang provokatif dan sensasional. Misalnya, dengan langsung menudingkan jari kepada pihak tertentu. Isinya pun diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila kita menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai dari 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita tersebut berasal dan siapa sumbernya, apakah dari institusi resmi? Sebaiknya jangan cepat percaya jika informasi tersebut datang dari pegiat ormas, tokoh politik, dan pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan berita yang dibuat berdasarkan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi loh, melainkan juga konten seperti foto, video, dan masih banyak lagi. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.